Tepat 100 hari setelah suamiku meninggal, aku ziarah ke makamnya, tapi tiba datang pria tua menepuk bahuku. Kembalilah ke rumah, ada hal besar dalam perjalanan yang harus kamu ketahui sekarang juga. Aku tak percaya dengan yang kulihat ternyata. Halo sahabat pendengar sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Hari itu, langit seperti ikut berkabung, abu, sunyi, dan tidak ada satupun angin yang mau bergerak. 100 hari setelah suamiku meninggal, aku berdiri sendiri di depan batu nisan yang dinginnya menembus sampai ke tulang. Tidak ada keluarga suamiku yang datang. Tidak ada ipar. Tidak ada mertua. Hanya aku, tangan yang gemetar saat menabur bunga, dan doa yang rasanya tersangkut di tenggorokan. Namaku Nalindra Syakwira, tapi selama 3 tahun terakhir, aku merasa namaku hilang. Seakan pernikahan mengubahku menjadi sesuatu, bukan seseorang. Setiap cicilan rumah yang kubayar, setiap utang keluarga suami yang diam-diam kulunasi, setiap bulan aku mengirim uang ke adik ipar yang katanya masih mencari kerja. Semuanya aku lakukan tanpa pernah ingin dipuji. Aku hanya ingin rumah tangga ini tidak pecah. Tapi hari itu, di depan Nissan Renvaldi Orsena, yang katanya meninggal karena mobilnya menghantam pembatas jalan, aku mulai bertanya-tanya, apa semua pengorbananku itu hanya menjadi bahan tertawaan semesta? Peti Ren dulu tertutup rapat. Mertua mengatakan itu demi kebaikanku. Kamu nanti trauma, biar kami saja yang lihat. Tapi tidak satu pun dari mereka terlihat menangis di hari pemakaman. Mereka seperti sibuk dengan hal lain, sesuatu yang waktu itu tak mampu kupahami. Hari ini, 100 hari kemudian, aku masih tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya aku tidak sedang mengunjungi makam suamiku, aku sedang mengunjungi sisa-sisa diriku sendiri. Ketika aku masih menunduk, seseorang mengetuk pelan batu nisan itu. Suara itu pelan, seperti mengetuk pintu yang tidak ingin mengagetkan pemilik rumah. Aku terlonjak sedikit. Seorang pria tua berdiri di belakangku, rambutnya memudar keperakan, wajahnya rapi dan tenang seperti seseorang yang terbiasa hidup di ruangan ber-AC dan rapat panjang. Jasnya terlalu rapi untuk ukuran orang yang berziarah. Nona Nalindra, katanya, suara baritonnya rendah, terkontrol. Aku mengerjap. Aku tidak mengenalnya. Aku yakin aku tidak pernah bertemu dengannya. Maaf, Bapak siapa? Tanyaku hati-hati. Namanya Ardhano Kuel. Begitu ia memperkenalkan diri. Pria itu menyebut namaku lengkap tanpa ragu sedikit pun. Seakan ia mengenalku jauh lebih baik daripada diriku sendiri. Ia tidak mengatakan bela sungkawa. Tidak menawarkan kata-kata manis. Tidak menanyakan apakah aku kuat atau tidak. Tidak satu pun. Ia hanya menatap batu nisan itu sejenak, lalu memutar tubuhnya ke arahku dan berkata dengan suara yang membuat dalam dadaku ikut bergetar. Nona, saya mohon, pulanglah ke rumah Anda sekarang. Ada hal besar yang sedang dalam perjalanan ke sana. Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal besar? Apa maksudnya? Selama beberapa detik, aku tidak menjawab. Kata-katanya menggantung seperti kabut yang tidak mau turun. Aku mencoba menilai apakah pria ini penipu, atau utusan dari seseorang, atau sekadar orang asing yang tersasar di makam. Tapi cara ia memanggil namaku, cara ia melihatku, seperti ada sesuatu yang ia tahu, sesuatu yang lebih gelap daripada duka 100 hari. Aku ingin menolak. Aku ingin bilang aku perlu waktu sendiri. Aku ingin mengatakan aku sudah terlalu lelah untuk menghadapi hal besar, apapun. Namun suaranya kembali. Kali ini lebih lirih, lebih serius. Nyonya, kejadiannya sudah dimulai. Kedua lututku hampir kehilangan kekuatan. Ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuatku merasa aku tidak punya banyak pilihan. Aku melirik Nissan Ren sekali lagi, menarik napas panjang, lalu perlahan menuruni anak tangga makam. Ardhano berjalan di sampingku tanpa banyak bicara. Langkahnya mantap, seolah ia tahu setiap belokan di tempat itu.
Setiap meter yang kami tinggalkan dari Nissan Ren membuat dadaku semakin berat. Seakan aku sedang menjauh dari sesuatu yang sudah lama berbohong padaku. Ketika kami mencapai parkiran, Ardhano membuka pintu mobil hitamnya dan mengisyaratkan aku masuk. Aku ragu setengah mati. Tetapi entah kenapa, kakiku mengikuti, bukan pikiranku. Begitu mobil bergerak, rasa tidak enak itu semakin menegang. Seperti benang halus yang ditarik terus-menerus. Diam-diam, aku menatap pria tua itu dari samping. Ia menahan kata-katanya, tapi jemarinya mengetuk pelan map coklat di pangkuannya. Map yang tampak berat. Map dengan lembaran-lembaran yang seperti menyimpan cerita yang selama ini tidak aku ketahui. Aku bersandar, mencoba mengatur napas. Tapi dari arah jendela, aku mulai melihat atap-atap rumah di gangku. Semakin dekat, semakin jelas. Ardhano mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap ke depan, dan berkata pelan, nyaris seperti gumaman. Sampai sini, perhatikan baik-baik, Nona Nalindra. Mobil melambat. Aku memicingkan mata, mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu suara itu datang duluan, suara deru mesin besar, suara pintu mobil yang dibanting, suara tawa yang terlalu keras. Dan dari kejauhan, aku melihat bayangan mobil-mobil mewah berhenti persis di depan rumahku. Aku langsung menegang, dan sebelum aku sempat bertanya apapun, Ardhano berkata dengan nada yang berubah lebih berat, lebih gelap, lebih dalam daripada sebelumnya. Inilah hal besar itu. Mobil berhenti perlahan. Dadaku berdegup tak karuan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan, sedang menunggu di ujung gang. Dan aku belum tahu bahwa hidupku yang lama baru saja berakhir. Aku bahkan belum turun dari mobil ketika udara di gang itu berubah, penuh bisik-bisik, penuh tatapan, penuh sesuatu yang terasa salah. Konvoi mobil mewah terparkir berderet, memantulkan kilau cahaya yang tidak pernah kulihat di lingkunganku. Tidak mungkin ini salah alamat. Tidak mungkin ini sekadar pesta tetangga. Tidak ada rumah lain di ujung gang itu selain rumahku. Ardhano menurunkan kaca mobil pelan, memberi ruang bagi suara-suara yang sejak tadi tertahan di luar. Tawa, suara langkah kaki, dentingan kotak hadiah, dan sesuatu lagi, suara kain spanduk besar yang tersapu angin. Aku menahan napas. Dari kursi belakang, aku melihat dengan jelas sebuah spanduk putih besar terbentang dari pagar ke pagar, terpasang persis di depan rumahku. Tulisan itu seperti memukul wajahku dengan keras. Selamat datang Renvaldi Velia di rumah baru kita. Aku terpaku. Keringat dingin langsung mengalir dari tengkuk sampai ke punggung. Nama itu, nama suamiku yang sudah mati, terpampang jelas, ditemani satu nama lain yang sama sekali tidak seharusnya ada di sampingnya. Velia, wanita yang pernah kulihat dari jauh, yang pernah kuduga hanya bayangan dalam kecemasanku. Jantungku berdebar begitu keras sampai telapak tanganku terasa mati rasa. Apa ini? Bisikku. Nyaris tidak keluar suara. Ardhano tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan wajahnya sedikit, mengarahkan pandangan ke spanduk itu, lalu kembali menatapku. Sorot matanya tidak menunjukkan kejutan. Seolah ia sudah menduga, atau sudah tahu. Ini, katanya tenang, adalah alasan saya meminta Nona pulang. Aku membuka pintu mobil dengan tangan gemetar, tapi Ardhano menahan halus pergelangan tanganku. Jangan dekat-dekat, ujarnya pelan. Lihat saja dari sini dulu. Aku mengangguk meski tubuhku ingin berlari ke arah rumah dan menghancurkan spanduk itu dengan tangan kosong. Tapi kakiku terasa seperti dipaku ke tanah. Aku keluar pelan-pelan, berdiri di balik pohon kecil di pinggir gang. Dari posisi itu aku bisa melihat semuanya lebih jelas, dan sayangnya, lebih menyakitkan. Rumah yang kubayar dengan warisan ayah. Rumah yang setiap sudutnya kuisi dengan kerja keras dan air mata. Rumah itu hari ini dihias seperti tempat merayakan sesuatu yang besar, sementara aku berdiri di luar seperti tamu tak diundang. Aku mencoba berkedip untuk memastikan aku tidak salah lihat. Tapi tidak. Semuanya nyata. Di depan teras tempat aku dulu menjemur pakaian, beberapa wanita memegang buket bunga. Mertua suamiku berdiri paling depan, mengenakan baju terbaiknya,
wajahnya berseri-seri seperti sedang menyambut pemenang lomba. Iparku memegang balon berbentuk hati. Mereka semua tersenyum. Seakan tidak pernah ada masa berkabung. Seakan mereka tidak pernah kehilangan siapapun. Seakan 3 bulan lalu bukan mereka yang berdiri di dekat peti suamiku sambil berkata, "Terimalah ini, nak. Yang pergi sudah tidak mungkin kembali." Aku memegang dada yang berdenyut begitu keras, seolah tubuhku menolak semua ini. Kenapa? Mereka menulis namanya. Kematiannya. Mereka bilang ia meninggal. Bagaimana mungkin? Nona Nalindra. Ardhano menatap lurus ke arah rumah. Jawabannya ada di depan mata Nona. Tunggu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Tawanya terdengar duluan. Tawa seorang pria yang terlalu percaya diri, terlalu hidup untuk seseorang yang seharusnya sudah berada 2 meter di bawah tanah. Ardhano menahan napasku dengan gerakan tangannya. Perhatikan baik-baik. Aku menegang. Kepalaku berdenyut. Udara serasa hilang dari paru-paruku. Pintu mobil mewah di paling depan terbuka. Seseorang keluar. Seseorang yang langkahnya ku kenal, posturnya ku kenal, gaya berpakaiannya ku kenal. Dan tubuhku langsung kehilangan keseimbangan. Sudut bibir pria itu terangkat. Ia terlihat sehat. Ia terlihat bahagia. Ia terlihat seperti tidak pernah menghilang dari dunia. Renvaldi Orsena. Suamiku. Pria yang kubacakan doa sejak 3 bulan lalu. Pria yang kubelai fotonya dengan air mata setiap malam. Pria yang kuberitahu Allah untuk kuatkan jalannya menuju alam baka. Ia melompat turun dari mobil dengan semangat yang tidak pernah ia tunjukkan selama 3 tahun berumah tangga denganku. Bukan wajah lelah pekerja keras. Bukan raut sedih seorang suami. Bukan bayangan tipis dari foto peti tertutup waktu itu. Ia hidup. Ia benar-benar hidup. Dan bukan itu saja. Ia mengulurkan tangan ke arah penumpang sebelah. Seorang wanita muda, cantik, glamor, mengenakan dress berkilau yang membuat semua mata tetangga terpaku. Clea. Aku mengenalnya dari sekali tatap. Wanita yang pernah memanggil suamiku sampai larut. Wanita yang katanya, klien kerja. Ia turun sambil tertawa kecil. Memeluk lengan Ren seolah mereka baru pulang bulan madu. Mertua menyambut mereka. Ipar berteriak senang. Semua orang seperti merayakan kepulangan pengantin baru. Sementara aku hanya berdiri seperti bayangan yang tak diharapkan. Aku tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhku dingin. Aku ingin berteriak tapi suaraku hilang. Aku ingin berlari tapi lututku tak bergerak. Ren mengusap punggung Velia sambil berkata nyaring. Sangat jelas terdengar sampai ke tempatku berdiri. Akhirnya, rumah bodoh warisan istri itu resmi jadi milik kita. Dunia di sekelilingku langsung sunyi. Tidak ada suara motor. Tidak ada tawa tetangga. Tidak ada dengung dari kabel listrik di atas kepala. Hanya kalimat itu yang berdentum di telingaku berulang-ulang. Ardhano menatapku tanpa berkata apapun. Seolah ia tahu bahwa kata-kata apapun tidak akan cukup untuk menenangkan badai di dadaku. Tanganku menutupi mulut. Tulang-tulangku seperti runtuh. Ren, suamiku, yang selama ini kukirimi doa, yang kuberikan seluruh hidupku, yang kukira meninggal tragis, ternyata sedang berdiri di depan rumahku, sehat, tertawa, bergandengan dengan wanita lain. Aku menggigit bibirku sendiri sampai terasa pahit. Dan di tengah napas yang tercekat, sebuah kalimat melintas di kepalaku, begitu pelan namun menembus jantungku. Jika kematiannya palsu, maka selama ini, akulah yang dibunuh. Aku tidak tahu bagaimana caranya tubuhku masih berdiri. Lututku lemas, pandanganku buram, dan suara di sekeliling terdengar seperti berasal dari terowongan panjang yang penuh gema. Suara tawa Ren. Suara ibunya yang memanggil nama Velia dengan manja. Suara iparku yang berkata lantang. Rumah ini akhirnya jadi milik Kak Ren yang sesungguhnya. Sesungguhnya, aku yang membayar cicilannya. Aku yang mengorbankan warisan ayahku. Aku yang menandatangani semua dokumen dengan tanganku sendiri. Tapi pagi ini, aku diperlakukan seperti seseorang yang tidak pernah ada. Ardhano berdiri di sampingku.
Wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Napasnya teratur meski melihat kebusukan yang terbentang jelas. Ia tidak menyuruhku mundur. Tidak juga menyuruhku maju. Ia hanya mengizinkan aku melihat. Tenangkan napas, Nona, katanya menunduk sedikit. Ini baru permukaan. Permukaan? Kalimat itu membuat bagian dalam dadaku bergetar. Jika ini baru permukaannya, maka apa yang jauh di bawah? Aku mengintip dari balik batang pohon kecil yang daunnya mulai layu. Dari tempat ini, aku bisa melihat semuanya tanpa terlihat. Seperti menonton hidup sendiri hancur dari balik layar. Ren mengangkat kedua tangannya seolah menyambut kemenangan. Hari ini resmi ya, Ma, katanya dengan tawa puas. Kita mulai hidup baru di rumah ini. Ibunya mengangguk cepat. Wajahnya berseri seperti pengantin. Syukur banget. Akhirnya anakku pulang dengan istri yang lebih pantas. Istri? Perutku langsung terasa ingin muntah. Jantungku menusuk-nusuk dadaku dari dalam. Velia merapat ke tubuh Ren, menggandeng lengan suamiku tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Tatapannya berkeliling, menilai rumahku, menilai pagar, menilai pot bunga yang dulu kuberi varnish ulang sendiri. Sayang, bagian terasnya nanti kita cat ulang ya, katanya lembut manja. Aku mau nuansa lebih modern. Rumah ini terlalu murahan. Rumahan? Aku membayar rumah ini dengan sisa tabungan yang ayah tinggalkan. Aku yang mengatur setiap sudutnya agar Ren betah meski ia jarang pulang. Ren tertawa kecil, menepuk pipi Velia. Terserah kamu, sayang. Yang penting rumah ini udah jadi milik kita. Istriku yang lama itu pasti udah nyerah dan pergi entah kemana. Istrinya yang lama, aku. Iparku menyahut sambil membuka kotak hadiah. Kak Ren, nanti kamu lihat kamar utamanya. Udah diremake banget. Keren. Gak ada nuansa jandanya sama sekali. Janda. Mereka menyebutku janda. Padahal suamiku berdiri di depan mereka. Hidup, segar, dan sedang merayakan rumahku sebagai hadiah untuk dirinya dan selingkuhannya. Telingaku berdenging. Dadaku menekan begitu keras sampai aku merasakan sesak yang sulit dijelaskan. Aku memegangi sisi mobil Ardano untuk menjaga diri agar tidak ambruk. Kamu kuat? Suara Ardano pelan, tapi tegas. Aku tidak menjawab. Bibirku bergerak. Namun suaranya hilang entah kemana. Tiba-tiba, Ren menoleh sedikit ke arah jalan. Sangat sedikit, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Aku takut ia melihatku. Takut ia menyadari bahwa korban sesungguhnya berdiri hanya beberapa meter dari rumahnya yang sedang dirayakan. Ardano menepuk punggung tanganku pelan. Tenang. Mereka tidak mencari Anda. Mereka merasa sudah menang. Dan benar saja. Ren tidak melihat ke arah kami. Ia sibuk merapikan rambutnya di kaca mobil. Lalu menatap Velia seolah tidak pernah mengalami kematian. Tidak pernah membuat keluargaku menangis. Tidak pernah menghilang dalam laporan polisi. Ia terlalu hidup, terlalu bahagia, terlalu yakin bahwa aku sudah tidak ada. Aku menelan ludah pahit. Aku berduka untuk orang yang sengaja pergi. Bisikku, suara itu pecah sendiri sebelum sempat keluar sempurna. Aku membacakan doa, menangis, sendirian, untuk seorang penipu. Air mata jatuh tanpa izin. Tapi kali ini bukan air mata kehilangan. Bukan air mata rindu atau sesal. Ini air mata yang terasa panas. Air mata yang lahir dari kebohongan. Ardano menatapku. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Bukan iba. Bukan kasihan. Lebih seperti pengakuan bahwa inilah momen yang ia tunggu. Nara sadari. Inilah alasan saya datang ke makam hari ini, katanya. Nona harus menyaksikan sendiri bahwa kematian itu dipalsukan. Aku mengangkat wajahku. Napasku patah-patah. Kenapa dia melakukan ini? Ardano membuka map coklatnya sedikit. Dari dalam, selintas terlihat selembar dokumen asuransi dengan nama suamiku tertulis jelas, dan tanda tangan yang sangat mirip tanda tanganku. Karena uang, Nona. Karena rumah ini.
Karena warisan ayah Anda. Dunia terasa berputar. Tanda tangan itu. Tanda tangan yang seharusnya hanya aku yang punya. Aku tidak pernah menandatangani. Suaraku tercekat. Tubuhku gemetar. Seseorang menirunya. Jawab Ardhano pelan. Dan itu hanya sebagian kecil. Ren tertawa lagi. Melemparkan kunci rumah ke udara lalu menangkapnya dengan gaya sok keren. Kita masuk. Yuk. Aku mau lihat gimana perubahan rumah. Baru kita. Rumah baru kita. Rumah yang kubayar. Rumah yang kini ia rampas di depan mataku. Ren melangkah masuk. Velia menyusul. Mertuaku menepuk-nepuk bahu Ren seperti menepuk punggung anak yang baru memenangkan lomba. Pintu rumahku tertutup perlahan di belakang mereka. Dan saat pintu itu menutup, sesuatu di dalam diriku ikut pecah. Bukan hatiku. Bukan lagi. Hatiku sudah hancur sejak peti tertutup itu dibawa pergi 3 bulan lalu. Yang pecah sekarang adalah bagian diriku yang selama ini percaya bahwa kesabaran akan memenangkan semuanya. Aku mengalihkan pandangan ke Ardhano. Air mata panas mengalir tanpa bisa kutahan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ardhano menutup map coklatnya, mengancingkannya dengan perlahan. Lalu ia menatapku dengan sorot mata yang tidak menempatkanku sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sedang berdiri di perempatan hidupnya. Nona Nalindra, katanya pelan, inilah saatnya Anda berhenti menangis di kuburan yang salah. Aku mengerjap. Tubuhku diam. Tapi hatiku serasa mengubah bentuk. Mulai hari ini, lanjutnya lagi, lebih tegas. Anda tidak lagi berduka. Anda akan melihat. Memahami, dan setelah itu, memilih. Memilih, apa? Suaraku retak, hampir tidak terdengar. Ardhano memandang ke rumahku, rumah yang kini dipenuhi tawa orang-orang yang memanfaatkan hidupku. Keadilan, jawabnya lirih, atau diam. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan sesuatu mengalir di dalam diriku. Bukan marah. Bukan dendam, bukan sedih, tapi kesadaran bahwa apapun yang terjadi selanjutnya tidak akan sama lagi. Karena jika suamiku bisa memalsukan kematiannya demi uang, maka hari ini, hari ke-100 setelah kematiannya, adalah hari pertama aku hidup dengan mata terbuka. Mobil Ardhano melaju perlahan menjauh dari rumahku, rumah yang kini berubah menjadi panggung kebohongan yang menjijikan. Aku menatapnya dari jendela belakang hingga akhirnya hilang di tikungan. Tapi bayangan Ren dan Velia yang masuk sambil tertawa itu masih menempel seperti noda di kepalaku. Dalam diam, Ardhano menyodorkan tisu. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Apa semua ini sudah kamu tahu dari awal? Tanyaku pelan, mencoba menahan suaraku agar tidak pecah. Ardhano tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan. Wajahnya serius. Tatapannya jauh. Lalu ia membuka map coklat besar yang sejak tadi ia pegang. Ada hal-hal yang sudah saya curigai sejak 3 bulan lalu, katanya sambil menarik napas panjang. Dan ada hal-hal yang Anda baru bisa saya beritahu tepat hari ini. Ia menarik satu dokumen dari map itu dan menyodorkannya padaku. Aku menatap kertas itu. Ada nama suamiku, ada angka-angka besar, dan ada sesuatu yang membuat tubuhku langsung menegang. Ini, polis asuransi, bisikku. Ardhano mengangguk. Suami Anda mendaftarkan asuransi jiwa besar 3 bulan sebelum kecelakaan. Penerima manfaatnya. Anda. Aku memegang kertas itu lebih erat. Kenapa aku tidak tahu? Karena Anda tidak pernah menandatangani form ini. Darahku, cairan panas itu, langsung terasa naik ke kepala. Tapi, tanda tangannya mirip milikku. Iya. Ardhano menutup map itu perlahan. Karena ditiru. Dengan sengaja. Untuk membuatnya terlihat legal seolah-olah Anda menyetujuinya. Aku merasakan detak jantungku melonjak keras hingga rasanya dada akan pecah. Dia memalsukan kematiannya demi klaim asuransi. Memakai namaku. Bukan hanya memakai nama, jawab Ardhano. Memakai identitas Anda. Menggunakan tangan yang bukan tangan Anda.
Aku menutup mulutku. Tubuhku bergetar. Bukan ketakutan yang sama seperti tadi ketika melihatnya hidup. Ini berbeda. Ini lebih gelap. Ardhano melanjutkan dengan nada yang semakin rendah. Seakan kata-kata berikutnya tidak boleh keluar terlalu keras. Kecelakaannya tidak pernah diverifikasi dengan benar. Tidak ada jasad yang ditunjukkan. Laporan rumah sakit. Banyak yang janggal. Aku menoleh cepat. Tapi polisi bilang. Polisi hanya menerima laporan. Mereka tidak pernah melihat jasad. Dan keluarga suami Anda, mereka terburu-buru menutup semuanya. Ketika mobil berhenti di lampu merah, Ardhano memandangku lama, dalam, seolah menilai apakah aku siap mendengar lebih jauh. Dan ada satu hal lagi yang jauh lebih penting. Aku mengencangkan genggamanku. Apa hal itu? Ardhano mengambil selembar amplop kecil dari map, membuka klipnya, dan mengeluarkan satu dokumen yang terlihat lebih tua dari yang lain. Sebelum ayah Anda meninggal, beliau membuat mekanisme perlindungan aset. Aku membeku. Ayah? Ardhano menaruh dokumen itu di pangkuanku. Huruf-huruf di atas kertas itu tebal, rapi, legal. Di sana tertulis, wasiat Sharfen Shakwira. Wasiat, ayah? Suaraku bergetar. Betul. Wasiat yang baru boleh dibuka tepat di hari ke-100 setelah kematian menantu beliau, jika ditemukan adanya kejanggalan terhadap Anda. Aku menoleh cepat. Hari ini adalah hari ke-100. Ardhano mengangguk pelan. Ayah Anda seperti sudah mengetahui, akan ada sesuatu yang mencoba merebut hak Anda. Menantu yang mencurigakan. Keluarga yang tidak tulus. Dan ia menitipkan satu amanat khusus. Aku memegang tepi dokumen itu dengan hati-hati. Amanat apa? Ardhano menggeser map penuh bukti itu ke arahku. Amanat bahwa jika ada pihak yang berniat jahat terhadap Anda, dengan cara apapun, maka seluruh aset Anda akan dibekukan dalam perlindungan legal, tidak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk suami Anda, dan harus dikembalikan ke pengawasan langsung sampai Anda siap mengelolanya sendiri. Aku menatap Ardhano. Hatiku berdegup cepat. Jadi rumah itu tidak bisa dipindah nama? Tidak bisa, jawabnya tegas. Dan asuransi? Mereka tidak bisa mengklaim. Tidak bisa, jika pemalsuan terbukti. Aku menutup mata sebentar. Rasa lega dan takut bertabrakan dalam tubuhku. Ayah, bahkan setelah meninggal, masih melindungiku dari orang-orang yang selama 3 tahun ini kuperlakukan dengan sabar. Tapi sebelum aku bisa bernapas tenang, Ardhano menambahkan, ingat, Nona Nalindra, wasiat ini tidak otomatis bekerja. Anda harus melihat seluruh gambaran. Anda harus memilih apakah ingin melawan, atau tetap menjadi istri yang terus mengalah. Kalimat itu memukulku tepat di tempat yang paling dalam, lebih dalam dari luka, lebih dalam dari kecewa. Aku membuka mata. Ardhano. Ren memalsukan kematiannya. Ia hidup. Ia tinggal di rumahku. Bersama selingkuhannya. Apa menurutmu? Aku masih bisa mengalah. Ardhano tersenyum tipis. Hampir tidak terlihat. Namun hangat. Itu yang saya tunggu Anda katakan. Aku menatap luar jendela lagi. Langit masih abu. Tapi rasanya berbeda. Bukan lagi langit berkabung. Tapi langit yang menahan badai besar. Ardhano menyalakan lampu kabin mobil. Ia membuka map itu lebar-lebar, memperlihatkan tumpukan bukti, catatan investigasi, dan foto-foto yang ia kumpulkan diam-diam. Dan di tengah lembaran-lembaran itu, aku mulai melihat gambaran besar. Ren, keluarganya, dan Velia bukan hanya merencanakan kepura-puraan. Mereka menyusun strategi lengkap untuk menghapusku dari hidup yang seharusnya menjadi milikku. Ardhano menutup map itu, menatapku lurus. Mulai detik ini, Anda tidak lagi sendirian. Nona, kita bergerak dengan kepala dingin. Dengan hukum. Dengan bukti. Aku menarik napas, menahan gemetar di dadaku. Apa langkah pertama? Ardhano tersenyum kecil. Kita kembali ke rumah itu. Bukan untuk masuk, tapi untuk melihat panggung kebusukan mereka lebih jelas.
Jantungku berdetak lebih keras. Aku harus melihat semuanya, dengan mata kepalaku sendiri. Betul. Ia membenarkan duduknya. Jika Anda tidak melihat, Anda akan ragu. Jika Anda melihat, Anda akan siap. Aku memegang map itu erat, dan tanpa kusadari, untuk pertama kalinya sejak pagi, napasku terasa lebih stabil. Baik, kataku perlahan. Tunjukkan semuanya. Ardano menyalakan mesin mobil. Nada suaranya berubah lebih rendah, lebih tegas, seakan bab berikutnya baru saja dibuka. Kalau begitu, mari kita mulai, Nona Nalindra. Saatnya Anda melihat siapa saja yang selama ini makan dari tangan Anda, sambil merencanakan bagaimana cara memotong tangan itu. Mobil melaju kembali ke arah rumahku. Aku menatap lurus ke depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku siap melihat kebenaran, sekelam apapun itu. Mobil Ardano berhenti perlahan beberapa rumah sebelum gangku. Ia mematikan mesin, menurunkan kaca sedikit, lalu menunjuk sebuah sudut gelap di antara dua pagar rumah. Dari sana, aku bisa melihat teras rumahku yang kini dipenuhi tawa dan cahaya lampu, tapi aku tetap tidak terlihat oleh mereka. Dari sini aman, ujar Ardano pelan. Kita hanya menonton. Aku menelan ludah. Kata, menonton, terasa seperti tamparan. Tapi aku tahu, aku harus melihat semuanya. Jika aku ingin bangkit, aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Ardano memberikan ponselnya padaku. Rekam saja. Tidak usah terlalu dekat. Sudah cukup dari sini. Tangan kiriku gemetar saat memegang ponsel itu. Di depan sana, rumahku yang dulu sederhana, rumah yang kubangun pelan-pelan dari gajiku, dari tabungan warisan ayah, sekarang tampak seperti panggung perayaan bagi orang-orang yang menertawakanku dari dalam. Renvaldi berdiri di tengah teras sambil memegang kunci rumah, mengayunkannya seperti trofi kemenangan. Velia merapat ke sisinya, rambut panjangnya bergelombang, wajahnya disorot lampu seperti model iklan. Kamu lihat, sayang, kata Ren. Akhirnya kita punya rumah yang proper. Gak kayak apartemen sewaan dulu. Aku menutup mulutku. Dulu, aku yang membayar uang muka rumah itu. Ren hanya datang untuk tanda tangan dan berfoto seolah semua itu jasanya. Iparku muncul membawa 2 gelas minuman. Kak Ren, ini buat kakak dan Kak Velia. Kita minum dulu, biar makin sah jadi tuan rumah baru. Mereka tertawa keras. Ibunya Ren muncul dari pintu rumah, membawa nampan kecil berisi kudapan. Ia mengenakan perhiasan yang rasanya aku sangat mengenal gelang dan cincin itu. Itu gelang yang kubelikan untuknya saat ulang tahunnya. Gelang yang ia bilang, murahan. Tapi hari ini ia pakai dengan bangga. Masuk, masuk. Serunya riang. Rumah ini sudah disiapkan buat kalian. Sudah gak ada jejak-jejak mantan istrimu itu. Semua sudah dibereskan. Mantan istrimu. Seolah aku ini sampah yang sudah disapu keluar. Velia tertawa kecil, memandang teras dengan wajah menilai. Bagus kok. Emaha. Cuma, memang rumah ini butuh banyak renovasi. Tapi ya wajar, kan? Istrinya yang dulu. Ya, begitulah. Betul, sahut mertuaku. Kalau bukan karena anak saya, dia itu mau makan apa? Mau hidup di mana? Tapi ya sudah, lah, yang lalu biar berlalu. Aku merasakan napas hangat Ardano di sampingku seolah mengingatkan agar aku tidak melangkah maju. Jantungku ingin meledak, tapi aku tetap di tempat. Ren melangkah naik ke teras, memandang pintu rumahku seperti seorang raja yang ingin memasuki istananya. Pokoknya mulai hari ini, katanya dengan suara bangga, rumah ini, rumah kita. Ia memandang Velia dan memeluk pinggang perempuan itu. Aku janji, sayang, hidup kita bakal jauh lebih enak daripada sama dia. Aku percaya, jawab Velia sambil tersenyum tipis. Asal kamu jangan biarkan dia muncul lagi dan minta bagian. Ren mendengus kasar. Tenang, dia udah pasti lari entah kemana. Dengan mentalnya yang lembek itu, jangankan melawan.
Melihat kita dari jauh aja dia pasti udah tipes. Ardhano mencuri pandang ke arahku. Matanya berbicara tanpa suara. Dengar. Lihat, simpen. Aku mengarahkan ponsel ke arah mereka. Merekam semua. Kalimat demi kalimat masuk ke dalam memori. Kalimat-kalimat yang selama ini hanya menjadi dugaan, kini menjadi bukti. Tiba-tiba, iparku berkata dengan nada sinis. Yang penting, rumah ini udah mau selesai proses balik namanya. Pokoknya nanti Ren dan Kak Velia yang punya hak penuh. Aku membeku. Balik nama? Velia mengembungkan pipi kesal. Aku gak mau prosesnya lama. Aku mau semuanya beres. Aku mau kita tinggal di sini tanpa takut ada istri lama nongol. Ren mengangkat bahu santai. Tenang. Semuanya sudah aku atur kemarin. Tinggal tunggu tanda tangan aja. Ia terkekeh. Kasihan juga si istriku itu. Dia mikir aku mati demi dia. Padahal, ia menatap ke langit. Senyumnya melebar. Padahal aku cuma mati untuk hidup lebih enak. Dunia terasa berhenti. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Ardhano meraih bahuku pelan, menstabilkan tubuhku. Tarik napas. Bisiknya. Kita hampir punya semua yang kita butuhkan. Tapi ternyata, belum. Kebusukan mereka masih terus keluar seperti air rembesan dari pipa rusak. Velia berbisik pada Ren, tapi suaranya masih terdengar jelas. Kamu yakin Nara gak tahu apa-apa soal asuransi? Ren tertawa rendah. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia itu polos. Vel, baca kontrak aja nggak bisa. Tanda tangan dia gampang ditiru. Gampang banget. Nanti pas asuransi cair, kita tinggal hilang dari kota ini. Iparku menimpali. Dan kalau dia ngotot, misal, muncul minta bagian. Mertuaku mengangkat tangan, seakan membuang sesuatu ke udara. Usir saja. Bilang dia gak punya hak apapun. Rumah ini kan sudah dikasih ke Ren sebelum dia meninggal. Ren mengangguk puas. Lagian, kalaupun dia muncul, siapa yang bakal percaya omongannya? Dia cuma janda miskin yang gak punya bukti apa-apa. Janda miskin. Tidak punya bukti. Tanda tangan ditiru. Rumahku diaku milik mereka. Asuransi dicairkan dengan namaku. Kepalaku berputar, tapi tubuhku tetap kaku. Seperti patung yang baru saja melihat pembunuhnya berdiri dan tertawa atas jasad yang belum sempat dingin. Ren memutari teras, menepuk-nepuk dinding rumah kecilku. Mulai sekarang, rumah ini jadi tempat tinggal aku dan Velia. Ia memandang pintu rumah dengan senyum lebar. Hidup baru kita dimulai. Ardhano mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya rendah dan tajam seperti pisau yang diselipkan ke balik baju. Sekarang kamu sudah lihat semuanya, Nona. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak merasa sedang berdiri di tanah. Kata-kata mereka seperti memukul kepalaku bertubi-tubi. Kita sudah punya rekaman visual dan rekaman suara, lanjut Ardhano. Hampir semua yang kita butuhkan untuk membuka langkah berikutnya. Aku menelan napas yang terasa berat seperti batu. Ardhano mengamati wajahku, tapi tidak mencoba menenangkan. Ia tahu aku tidak butuh belayan. Aku butuh kebenaran, walaupun pahit. Sekarang, Nalindra, katanya perlahan. Aku menatap rumahku. Rumah yang kini diduduki oleh orang-orang yang memakan kebaikanku, mengisap hartaku, menjual martabatku. Pertanyaannya sederhana, lanjut Ardhano. Ia menatapku lurus, dalam, tegas. Setelah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, apakah kamu masih ingin diam? Aku menggenggam ponsel itu kuat-kuat. Sangat kuat sampai sendi jariku memutih. Untuk pertama kalinya, tidak ada getaran takut di dadaku. Yang tersisa hanya satu hal, keputusan. Dan hari itu adalah hari pertama aku merasa bahwa diam adalah dosa baru. Malam itu, setelah kami meninggalkan gang rumahku, kota terasa berbeda. Lampu-lampu jalan seperti lebih jauh jaraknya, suara mesin kendaraan lebih berat dari biasanya, dan udara di dalam mobil Ardhano terasa mengeras.
Seolah dunia ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku duduk dengan tangan masih memegang ponsel berisi rekaman tadi. Rasanya seperti memegang bukti hidup bahwa semua luka selama 3 tahun terakhir bukan hayalan. Bukan, aku yang terlalu sensitif. Bukan, istri kurang sabar. Ini, pengkhianatan yang disusun rapi. Ardhano mematikan radio, memberi ruang bagi percakapan yang harus terjadi. Nara, katanya pelan. Apa kamu siap mendengar rencana selanjutnya? Aku menarik napas panjang, menelan getir yang sejak tadi menumpuk di tenggorokan. Aku tidak siap, jawabku jujur. Tapi aku juga tidak mau jadi korban lagi. Ardhano tersenyum tipis, senyum yang tidak meremehkanku, tapi mengakui kekuatan kecil yang baru tumbuh di dalam diriku. Kalau begitu, ujarnya, kita mulai membangun pukulan balik. Ia membuka kembali map coklat itu. Lembaran-lembaran dokumen muncul seperti potongan puzzle yang akhirnya mau bersatu. Ada 3 hal besar yang perlu kita persiapkan, lanjutnya sambil merapikan meja kecil di antara kursi mobil. Pembukaan wasiat ayahmu di depan notaris. Pemutaran rekaman untuk pembuktian niat jahat. Persiapan laporan polisi dan koordinasi dengan pihak asuransi. Aku mencondongkan tubuh, menatap setiap dokumen yang ia buka. Hal-hal yang dulu kuanggap rumit, legalitas, asuransi, laporan administrasi, kini terasa seperti jembatan menuju kebebasan. Pertama, ujar Ardhano sambil menunjukkan satu berkas tebal. Wasiat ayahmu tidak bisa dibuka sembarangan. Ada syarat waktunya. Dan hari ini, hari ke-100, adalah momen yang memungkinkan. Ia melirikku sebentar. Dan berdasarkan bukti perilaku Ren dan keluarganya, amanat wasiat itu terpenuhi. Aku menelan napas keras. Ayahku, orang yang dulu selalu bilang, kalau kamu sudah memilih pasangan, nak, lindungi dirimu juga. Saat itu aku tersenyum saja, menganggapnya terlalu khawatir. Hari ini aku mengerti. Beliau bukan takut aku menikah. Beliau takut aku tersesat dalam kebaikanku sendiri. Ardhano melanjutkan, mengambil satu flash disk kecil berwarna hitam. Kedua, rekaman. Bukti visual. Suara-suara mereka. Pengakuan Ren soal asuransi. Balik nama rumah. Pemalsuan tanda tangan. Semua ada di sini. Ia memindahkan flash disk itu ke tanganku. Flash disk itu kecil, dingin, tapi terasa seperti senjata paling kuat yang pernah kusentuh dalam hidupku. Ketiga, lanjutnya lagi sambil menumpuk beberapa formulir. Perwakilan asuransi sudah saya hubungi. Mereka sudah lama mencurigai klaim ini, tapi tidak punya akses pada Anda. Mereka bersedia hadir jika kita mengadakan pertemuan resmi. Aku mengangkat wajah, memandangnya. Mereka mau membantu. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen dan potensi penggelapan, tentu. Ardhano menatapku serius. Ren tidak hanya melanggar moral. Ia melanggar hukum negara. Aku menutup mata sebentar. Kalimat itu masuk terlalu dalam, sampai rasanya seperti menyengat kulitku. Ardhano menepuk map itu. Kita perlu satu lagi. Apa? Pertemuan keluarga. Aku merasakan jantungku langsung memacu seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Pertemuan dengan mereka. Semuanya. Ren? Mertuaku? Velia? Ya, jawab Ardhano mantap. Dengan alasan yang membuat mereka mau datang tanpa curiga. Aku menunggu. Ardhano melanjutkan. Kita undang mereka untuk klarifikasi warisan dan penyelesaian administrasi asuransi. Mereka akan datang, karena mereka yakin uang akan cair. Aku menunduk, meremas tangan sendiri. Benar, mereka akan datang. Mereka selalu datang kalau urusannya uang. Ardhano menambahkan. Dan di pertemuan itu, kita hadirkan notaris, pihak asuransi, dan satu pengacara yang akan mewakilimu. Tapi suaraku pecah sedikit. Aku belum pernah berbicara menghadapi mereka tanpa takut. Ardhano menatapku lama, seolah mengukur sesuatu yang sangat detail dalam diriku.
Kamu tidak perlu menjadi berani untuk menang, katanya lembut. Kamu hanya perlu hadir. Biarkan bukti dan hukum yang berbicara. Aku menatap keluar jendela. Jalan raya terasa seperti garis panjang yang memisahkan masa laluku dan masa depanku. Selama 3 tahun aku selalu menunduk. Selalu mengalah. Selalu menjadi istri yang sabar, menelan hinaan, membantu mertua tanpa diminta, memaafkan suami yang pulang dengan bau parfum wanita lain. Tapi hari ini, aku mulai menemukan suaraku sendiri. Ardhano mengulurkan satu kertas undangan kosong, lembar formal yang akan kami isi bersama. Pertanyaannya sekarang, katanya, apa kamu siap memanggil mereka? Sekujur tubuhku terasa bergetar. Ketakutan, kebingungan, dan sisa cinta yang telah berubah menjadi luka tersisa di dadaku. Tapi di antara itu semua, ada sesuatu yang baru, keberanian kecil, yang mungkin baru sebesar titik di hatiku. Tapi ada. Akhirnya aku mengangguk. Pelan. Tapi pasti. Kita panggil mereka. Ujarku. Kita buat mereka datang. Dengan kepercayaan diri yang sama saat mereka masuk rumahku tadi. Ardhano tersenyum. Menulis sesuatu di kertas undangan. Nama-nama itu muncul satu persatu. Renvaldi Orsena. Greshana Mertari. Davin Orsena. Felian Karesta. Melihat nama-nama itu berdampingan membuat tubuhku menggigil. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini bukan lagi permainan kecil. Ini pembalikan meja besar. Ardhano menutup map, memastikan semuanya rapat dan aman. Jika kamu siap, katanya, kita kirim undangannya malam ini. Aku menatap dokumen-dokumen itu, lalu menatap tanganku sendiri. Tangan yang dulu gemetar karena takut. Kini kembali gemetar, tapi karena sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, bukan kelemahan, tapi karena aku akhirnya siap melangkah keluar dari kuburan yang bukan milikku. Ya, jawabku tegas. Kirim. Ardhano menyalakan mobil kembali. Lampu kota memantul di kaca depan, menciptakan garis-garis cahaya yang bergerak cepat. Pertemuan akan dilaksanakan besok, kata Ardhano. Dan besok, hidup mereka tidak akan pernah sama. Aku menggenggam flash disk di tanganku. Benda kecil itu terasa begitu berat. Dan entah kenapa, tiba-tiba muncul satu perasaan aneh di dadaku. Perasaan yang membuat napasku lebih dalam. Bukan dendam. Bukan marah. Tapi sebuah kesadaran sunyi. Mereka yang memalsukan kematian seseorang, tidak pernah siap menghadapi orang yang akhirnya bangkit dari kuburnya sendiri. Pagi itu, udara terasa seperti menahan sesuatu, seperti ruangan yang dipenuhi listrik statis sebelum kilat menyambar. Aku tiba di kantor notaris yang dipilih Ardhano, sebuah gedung modern dengan dinding kaca yang memantulkan matahari pagi. Tangga marmernya dingin di telapak kaki, membuatku sadar bahwa hari ini, tidak ada jalan kembali. Di ruang rapat lantai 2, meja panjang sudah disiapkan. Kursi-kursinya tersusun rapi, seolah menunggu para pemain drama terburuk dalam hidupku duduk dan memperlihatkan wajah asli mereka. Ardhano duduk di sampingku, map coklatnya di atas meja. Di seberang kami, 2 kursi untuk perwakilan asuransi sudah siap. Notaris, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan sorot mata jernih, sedang memeriksa berkas. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi berbeda dari hari-hari lalu, ini bukan detak takut, tapi detak kesiapan. Kemudian, pintu ruang rapat terbuka keras. Renvaldi masuk dengan langkah besar. Senyum percaya diri terpampang lebar. Di belakangnya, Felia melangkah dengan heels tinggi dan wajah penuh make-up. Mertuaku menyusul dengan senyum sumringah. Seolah ini pertemuan keluarga untuk membicarakan warisan besar yang mereka anggap sudah jatuh ke tangan mereka. Iparku mengibaskan jaket, masuk dengan gaya sok penting. Ren berhenti mendadak ketika melihatku duduk di ujung meja. Wajahnya yang semula penuh senyum, langsung kaku, seperti seseorang yang sedang melihat hantu di ruangan yang terang benderang. "Ah, kamu?" Suaranya pecah sepersekian detik sebelum ia mengontrolnya lagi. Ia tertawa kering. "Palsu. Nara, kamu di sini." Aku mengangkat wajah.
menatapnya langsung. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, tatapanku tidak menunduk. Saya diundang, jawabku tenang. Seperti kalian. Ren melirik cepat ke ibunya, jelas panik, tapi mencoba menyamarkannya dengan senyum kaku. Oh, ya, tentu. Baiklah, kalau begitu, kita mulai saja. Velia duduk di samping Ren tanpa sedikit pun menyapa. Ibunya duduk dengan percaya diri, menaruh tas mewahnya di meja tanpa permisi. Notaris menatap mereka sekilas, lalu memulai pembicaraan formal. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Pertemuan ini diadakan untuk klarifikasi administrasi warisan Sharven Shakuira, serta penyelarasan data terkait polis asuransi jiwa almarhum Renvaldi Orsena. Nama itu, almarhum, langsung membuat wajah Ren pucat. Tapi ia tetap diam. Notaris melanjutkan. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memutar sebuah rekaman sebagai bahan klarifikasi situasi. Ren segera duduk tegak. Rekaman? Rekaman apa? Dari siapa? Nada suaranya meninggi sedikit. Ardhano mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan flash disk dengan suara klik yang terdengar tajam. Rekaman dari kedatangan Anda di rumah Nalindra kemarin. Ren membeku. Velia menegang. Mertua menghentikan gerakan merapikan jilbabnya. Iparku mengusap tengkuk. Gemetar kecil. Ma, maksudnya apa? Kenapa harus? Notaris mengangkat tangan. Kami hanya menjalankan prosedur. Ia memasukkan flash disk ke laptop. Layar besar di dinding menyala. Ruang rapat langsung sunyi total. Dan rekaman mulai diputar. Suara deru mobil mewah. Tawa Ren. Suara Velia menyebut rumahku. Murahan. Suara mertuaku yang bilang rumah itu sudah di-remake dan bebas jejak mantan istri. Lalu suara Ren yang paling menyayat. Mulai hari ini, rumah ini jadi milik kita, sayang. Istriku yang lama itu pasti sudah kabur. Tanda tangan dia gampang ditiru. Pas asuransi cair, kita hilang dari kota ini. Aku mengangkat wajah. Ren menatap layar, seperti menonton eksekusi dirinya sendiri. Velia memucat, bibirnya bergetar. Mertua menutup mulut. Syok. Iparku pegangan pada sandaran kursi seolah tubuhnya akan roboh. Ren mencoba berdiri, tapi Ardhano mengangkat tangan tanpa menoleh. Duduk. Suara Ardhano tenang, tapi menusuk. Ren menelan ludah dan duduk kembali. Rekaman berlanjut. Suara-suara yang tadi menyayat hatiku, kini menyayat mereka di ruangan ini. Velia memegang lengan Ren. Panik. Ren, ini gila. Ini bagaimana bisa direkam? Siapa? Siapa yang? Ren menggeleng cepat, mencoba mengatur napas yang semakin tersengal. Nara, kamu yang memata-matai kami? Kamu sengaja menjebak? Kamu. Aku menatapnya lurus. Tatapan yang dulu selalu mengalah. Tatapan yang dulu selalu mencari alasan untuk memaafkan. Hari ini tatapan itu kosong. Bukan karena tidak peduli, tapi karena akhirnya, aku melihat siapa dia sebenarnya. Aku tidak menjebak siapapun, jawabku pelan. Kalian sendiri yang menunjukkan siapa kalian. Ren membuka mulut, namun notaris lebih cepat berbicara. Sekarang, kita lanjut ke pembacaan dokumen legal. Ia mengambil satu set kertas resmi berstempel tebal. Ini adalah polis asuransi jiwa yang diajukan atas nama Renvaldi Orsena, dengan penerima manfaat Nalindra Shakuira. Perwakilan asuransi mencondongkan tubuh. Kami mencurigai adanya tanda tangan yang dipalsukan. Kami akan menunjukkan contohnya. Ia mengangkat 2 kertas. Satu tanda tangan Ren. Satu tanda tangan yang ditiru sebagai tanda tanganku. Ia meletakkannya berdampingan. Seluruh ruangan melihat dengan jelas. Bahkan dari jauh, palsunya terlihat. Mertua menunduk dalam-dalam. Velia menahan napas. Iparku menutup wajah. Ren, pucat seperti kertas. Notaris melanjutkan. Jika terbukti ada upaya pemalsuan dokumen dan rekayasa kematian, maka ini masuk ranah pidana. Ruangan membeku.
Ren memandangku. Panik. Memohon. Terjebak. Nah, Nara, aku bisa jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Ini semua kesalahpahaman. Kamu percaya aku, kan? 3 tahun kita hidup bersama. 3 tahun aku membiayai hidup kalian. Potongku pelan. Ia terdiam. Notaris menaruh dokumen terakhir di meja. Dokumen paling berat. Dan sekarang, kita buka wasiat Sharfen Shakwira. Ruangan seakan mengerut. Semua orang menegang. Ardhano duduk tegak. Ia menatapku. Wasiat dibuka. Nama penerima pertama disebut. Dan seketika, suasana berubah seperti angin yang menerpa ruangan kecil. Dingin, tajam, memukul tanpa suara. Notaris membaca lantang. Nalindra Shakwira adalah pewaris tunggal aset dan kekayaan Sharfen Shakwira. Jika ditemukan adanya upaya merugikan atau mencelakai Nalindra oleh pihak manapun, seluruh hubungan bisnis dan aset yang bersinggungan dengan pihak tersebut otomatis diblokir oleh kuasa pelaksana wasiat. Aku menatap Ren. Ren menatapku. Wajahnya tidak hanya panik. Wajah itu hancur. Blokir? Gumam mertuaku. Kok bisa begitu? Ardhano menatap mereka lekat-lekat. Karena almarhum Sharfen tahu istri kalian punya hati yang terlalu baik. Dan ia tidak ingin kebaikan itu dimakan oleh orang-orang tamak. Ren mencengkeram lengan kursinya. Tubuhnya gemetar. Ia memandangku dengan campuran takut dan putus asa. Nah, jangan. Tolong, katakan sesuatu. Tapi aku hanya diam. Untuk pertama kalinya, diamku bukan kelemahan. Dan sebelum siapapun bisa memulihkan suara mereka, notaris menutup berkas dan berkata, dengan rekaman bukti dan dokumen ini, posisi saudara Renvaldi dan pihak keluarganya berada dalam kategori tindakan melanggar hukum. Mertua terisak, Davin limbung. Velia menutup wajah sambil berbisik ketakutan. Ren perlahan berdiri. Nara, tolong, jangan lakukan ini. Aku memandangnya. Pria yang dulu kupikir takdirku. Pria yang ternyata merencanakan kematiannya sendiri. Demi menguburku hidup-hidup. Aku menghembuskan napas pelan. Pertemuan baru berakhir sebagian. Tapi kehancuran dunia mereka baru saja dimulai. Ruangan itu berubah menjadi tempat yang tidak pernah kubayangkan. Bukan ruang rapat, bukan kantor notaris, melainkan tempat para pembohong dipaksa melihat bayangan mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa lari. Ren masih berdiri setengah. Kedua tangannya terangkat sedikit seolah berusaha meraih sesuatu yang tak pernah lagi bisa digenggam. Kendali atas hidupku. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Suara napasnya terdengar berat. Velia menatapku dengan wajah yang kehilangan warna. Tangannya mencengkeram lengan Ren seperti orang tenggelam yang meraih apapun untuk tetap hidup. Mertuaku mulai terisak. Air matanya jatuh satu-satu. Bukan karena menyesal, tapi karena baru sadar dunia yang nyaman baginya selama ini, uang yang mengalir tanpa henti dari tanganku, akan segera berhenti total. Notaris menutup berkas wasiat itu dengan suara tap yang terdengar seperti palu penghentian. Dengan demikian, seluruh aset yang dimiliki almarhum Sharfen Shakwira jatuh sepenuhnya kepada pewaris tunggal, yaitu Nalindra Shakwira. Ruangan hening. Kami akan melanjutkan kepada poin berikutnya. Lanjut notaris. Yaitu efek hukum dari amanat perlindungan pewaris. Ardhano membetulkan kacamatanya. Lalu menatap seluruh ruangan dengan cara yang membuat setiap orang menunduk. Suaranya tenang, tapi memiliki bobot seperti seseorang yang memegang kendali penuh atas situasi. Saya rasa keluarga Orsena perlu mendengar ini dengan jelas. Katanya sambil melipat kedua tangannya. Amanat wasiat menyatakan, jika ada pihak, baik suami, mertua, atau kerabat, yang melakukan upaya merugikan, menipu, atau memaksa Nalindra, maka seluruh akses ke hubungan bisnis, kredit, kerjasama perusahaan, dan transaksi yang bersinggungan dengan grup Shakwira akan dicabut permanen. Mertuaku tersentak. Kredit? Kerjasama? Kenapa sampai begitu? Karena kalian memanfaatkan pewaris yang dilindungi, jawab Ardhano tanpa mengedip. Itu konsekuensinya. Ren meremas meja, tubuhnya mulai goyah.
Apa maksudnya? Aku kehilangan pekerjaanku. Ardhano tidak menjawab dengan kata-kata. Ia memberikan isyarat kecil pada perwakilan asuransi. Perwakilan itu membuka berkas lain dan berbicara dengan suara formal. Setelah rekaman ini dan dokumen pemalsuan yang kami temukan, perusahaan asuransi berhak membatalkan semua klaim, membekukan dana, dan menuntut balik pihak yang terlibat dalam upaya penipuan. Ren memalingkan wajahnya ke arahku. Matanya merah. Nara, berhenti. Ini keterlaluan. Kita suami istri. Kita pernah tidur satu ranjang. Kamu pernah bilang kamu sayang sama aku. Kamu nggak bisa. Aku mengangkat tangan pelan. Suaranya mati seketika. Aku tidak membalas dendam, Ren. 3 tahun aku menelan hinaan. 3 tahun aku berusaha sabar. 3 tahun aku membela namanya meskipun hatiku hancur. Hari ini, suara kecil itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Aku hanya mengangkat kembali semua yang selama ini kalian injak. Ren menggeleng keras, seolah ingin menghapus kenyataan yang berdiri telanjang di depan matanya. Itu bukan alasan untuk menghancurkan hidupku. Ardhano bersandar ringan, menatapnya dingin. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Nak. Velia tiba-tiba berdiri, suaranya gemetar. Ini, pasti ada kesalahan. Ren tidak seperti itu. Dia hanya ingin memulai hidup baru. Kenapa semuanya jadi sebesar ini? Kenapa kalian membuatnya seolah dia kriminal? Ardhano mengalihkan tatapannya kepadanya. Karena ia melakukan kejahatan. Velia mundur 1 langkah. Bibirnya bergetar. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena menyesal. Karena takut. Notaris kembali membuka berkas. Dan perlu dicatat, segala upaya pemindahan aset, termasuk rumah yang didiami Renvaldi dan Velian saat ini, dinyatakan tidak sah dan dibatalkan per hari ini. Ren memukul meja. Tidak mungkin. Rumah itu milik Nalindra. Potong notaris. Legal, final, dan tidak dapat diganggu-gugat. Mertuaku menangis lebih keras. Jadi, kami harus keluar? Tinggal di mana? Bagaimana dengan renovasi? Bagaimana dengan pesta kemarin? Bagaimana dengan... Itu suara putus asa. Bukan suara orang yang menyesal. Suara orang yang ketakutan kehilangan kenyamanan. Kemudian, saat ruangan kembali sunyi, Ardhano mencondongkan tubuh ke depan, berbicara dengan suara yang lebih lembut namun jauh lebih menghantam. Ibu, rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu warisan ayah Nalindra. Dan kalian berusaha mencurinya. Kalian menyusun kebohongan, memalsukan kematian, mengusir pemilik sahnya, dengan niat mengambil alih seluruh hidupnya. Ren terdiam. Kepalanya tertunduk. Velia memegang bahunya. Tapi Ren menepis tangannya lemah. Iya. Suaranya pecah. Aku salah. Tapi aku butuh uang itu. Aku terdesak. Nara, kamu tahu hidupku berat. Aku memandangnya. Tidak ada benci. Tidak ada cinta. Tidak ada amarah. Hanya, selesai. Andaikan kamu bilang jujur, jawabku pelan. Aku akan tetap menolongmu. Ren terangkat sedikit wajahnya. Tapi kamu tidak memilih jujur, lanjutku. Kamu memilih membunuhku. Tanpa pisau. Ren menutup wajahnya. Bahunya terguncang. Mertuaku menjerit kecil. Nara, kami minta maaf. Kami hilaf. Kami, tolong. Iparku sudah tidak berani bicara. Wajahnya pucat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Saat suasana berada di titik paling sunyi, notaris mengetuk berkas dengan jarinya, mengembalikan ruangan pada formalitasnya. Dengan demikian, semua akses finansial, administrasi aset, dan manfaat warisan berada sepenuhnya dalam kendali Nalindra Shakwira. Pihak keluarga Orsena diwajibkan menghentikan segala penggunaan fasilitas atau properti tanpa izin. Mertuaku terisak semakin keras. Velia terduduk. Ren menutup wajah, menahan ambruk. Dan aku tidak menangis, tidak gemetar.
Ada sesuatu dalam dadaku yang terasa baru, bukan bahagia, bukan lega, tapi sebuah pusat kekuatan yang selama ini tidak pernah kusadari ada. Ardhano menatapku dan mengangguk kecil. Afirmasi bisu bahwa aku berhasil melewati babak terberat dari hidupku. Tapi sebelum pertemuan ditutup, notaris berkata, masih ada satu dokumen terakhir untuk ditandatangani. Ren mendongak. Suara parau. Apa lagi? Notaris mendorong satu map tipis ke tengah meja. Ini mengenai status pernikahan. Aku menatap map itu. Map yang mengakhiri segalanya secara legal. Map yang memutuskan ikatan yang selama ini hanya menyiksaku. Tanganku bergerak. Tidak gemetar. Aku mengambil pena. Dan saat tinta menyentuh kertas, aku tahu, bab kehidupan lama sudah selesai. Namun dunia di seberang pintu rapat itu, baru saja mulai membuka jalan untukku. Begitu rapat resmi berakhir, suasana ruangan tidak langsung bubar. Rasanya seperti semua orang kehilangan kemampuan untuk bergerak. Hanya bunyi helaan napas yang terdengar. Napas orang yang baru saja kehilangan dunia yang ia kira aman. Aku berdiri perlahan, merapikan jilbabku, dan mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang tadi kugunakan untuk menandatangani dokumen perceraian. Ada getaran halus di dadaku. Bukan takut, bukan sedih, tapi kosong yang anehnya terasa menenangkan. Ren masih duduk membungkuk. Wajahnya tertutup kedua tangan. Bahunya naik turun. Napasnya berat, seperti seseorang yang baru sadar telah menggali kubur untuk dirinya sendiri. Velia terduduk di kursinya. Pandangannya kosong seperti boneka porselen retak. Mertuaku sesenggukan, namun tatapan matanya masih mencari-cari celah. Celah untuk menyalahkanku, celah untuk bernegosiasi, celah untuk memohon, atau mencaci. Aku berdiri tegak. Selama 3 tahun aku selalu menunduk. Hari ini, aku tidak melakukannya. Ardhano memegang mapnya dan berdiri di sampingku. Jika Nona ingin memberi mereka waktu berkemas, katanya tenang, kita bisa buatkan surat resmi agar mereka keluar dalam 48 jam. Mertuaku langsung tersentak panik. Nah, Nara, nak, tolong, 48 jam? Mana bisa? Kami ini keluarga suamimu. Kami pernah merawat kamu. Pernah menerima kamu masuk keluarga kami. Aku memandangnya tanpa bergeming. Kalian tidak pernah menerima aku. Jawabku pelan. Kalian menerima uangku. Iparku menutup matanya. Wajahnya memerah. Entah karena malu atau marah. Ren akhirnya mengangkat wajahnya. Mata itu, mata yang dulu kukira jujur, kini penuh ketakutan dan kebingungan. Nara. Suaranya retak seperti kaca. Kamu, serius kita berakhir begini? Aku menatapnya. Menatap pria yang dulu memintaku bersabar setiap kali ia gagal, setiap kali ia hilang arah, setiap kali ia pulang membawa aroma parfum orang lain. Kita berakhir, kataku perlahan. Sejak hari kamu memalsukan kematianmu sendiri. Ren membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seperti seseorang yang baru sadar betapa dalam ia melukai orang yang harusnya ia lindungi. Kalau kamu butuh bantuan hukum, lanjutku, saya tidak akan menghalanginya. Tapi kamu tidak lagi punya hak apapun atas hidup saya. Atau atas rumah itu. Velia bersuara lirih, hampir tidak terdengar. Kamu tega, menghancurkan kami. Aku menoleh pelan. Kalian menghancurkan kalian sendiri. Jawabku dingin. Saya hanya berhenti membiarkan kalian menghancurkan saya. Ardhano menepuk bahuku lembut, mengisyaratkan bahwa kami harus pergi. Aku mengangguk kecil, lalu berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, aku berhenti, karena ada sesuatu yang harus kukatakan sejak lama. Aku menoleh ke arah mertua, ipar, Velia, dan Ren. Semua menatapku dengan campuran takut, marah, dan tak percaya. Aku melangkah mendekat sedikit. Suaraku tetap tenang, tapi tidak lagi kecil dan gemetar seperti dulu. Saya minta maaf, bukan karena saya salah. Aku menahan napas sejenak, tapi karena saya pernah membiarkan diri saya tinggal di dalam keluarga yang tidak pernah menganggap saya manusia.
Mertuaku langsung menangis lebih keras. Tapi aku tidak berhenti. Saya keluar dari rumah itu hari ini, bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang akhirnya kembali waras. Aku tidak menunggu jawaban. Tidak ada lagi yang perlu mereka katakan. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus 3 tahun penyiksaan yang dibungkus dalih keluarga. Aku berjalan ke pintu, dan Ardano membukanya untukku. Ketika aku melewati ambang pintu itu, aku merasakan sesuatu. Seolah seluruh beban yang kutahan sejak hari pertama aku masuk ke rumah mertua dulu, jatuh dari pundakku dalam sekejap. Tidak ada suara tepuk tangan. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya suara pintu yang menutup perlahan di belakangku. Dan itu sudah cukup. Di luar, lorong kantor notaris terasa lebih terang dari biasanya. Aku menarik napas dalam. Napas pertama yang terasa benar-benar milikku. Ardano berjalan di sampingku. "Kamu kuat," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Bukan kuat, Pak. Hanya, sudah selesai." Ia menatapku lama, kemudian mengangguk mengerti. Kami menuju lift. Di dalamnya, pantulan kaca menunjukkan versi diriku yang belum pernah kulihat. Wanita yang baru saja melepaskan belenggu yang tak terlihat. Saat pintu lift terbuka di lantai dasar, Ardano bertanya, "Kamu ingin langsung pulang ke rumah ibumu? Atau ke tempat lain untuk menenangkan diri?" Aku menggeleng. Aku ingin ke satu tempat dulu. Sendirian. "Kemana?" Aku menatap kaca gedung yang memantulkan langit. Sebuah senyum muncul, ringan, tapi tajam. "Ke rumahku," jawabku. Ardano terdiam. Lalu wajahnya mengendur, seolah memahami sesuatu yang tidak diucapkan. "Aku ingin melihatnya," lanjutku. "Dalam keadaan kosong. Dalam keadaan milikku sepenuhnya. Tanpa mereka." Ardano tidak berusaha menahan. "Kita bisa atur agar rumah dikosongkan sore ini. Mereka harus pergi dengan tertib." Aku mengangguk. Dan saat aku melangkah keluar gedung bersama angin yang sedikit berembus, aku tahu satu hal. Hari ini bukan tentang membalas dendam. Hari ini tentang mengambil kembali sesuatu yang selama ini mereka rampas. Diriku sendiri. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, masih ada satu bab lagi yang menunggu. Bab ketika aku benar-benar berdiri di atas kehidupanku yang baru. Dan untuk pertama kalinya, aku siap melangkah ke sana tanpa menoleh ke belakang. Sore itu, langit berubah jingga seperti barat terakhir sebelum malam mengambil alih. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan kenangan yang dulu selalu membuatku rindu pulang. Tapi hari ini, tidak ada rindu. Hanya ada sebuah ruang kosong yang perlahan siap kutata ulang. Mobil berhenti tepat di depan rumahku. Rumah yang pagi tadi penuh tawa palsu. Penuh suara langkah tanpa malu. Penuh klaim. Penuh kebohongan. Kini sunyi. Pagar terbuka sedikit. Ada kardus-kardus berantakan di teras. Barang-barang mertuaku dan Velia yang mereka bawa pagi tadi, kini tergeletak seperti bukti betapa cepatnya roda nasib berputar. Aku turun dari mobil sambil menarik napas perlahan. Langkahku menyentuh tanah yang dulu kutaburi kerikil putih. Setiap butirnya kubeli sedikit demi sedikit dari gajiku. Sunyi itu menenangkan. Di depan pintu, seorang petugas dari pihak notaris memberi isyarat profesional. "Mereka sudah keluar semua, Bu Nalindra. Kunci rumah siap diserahkan." Aku mengangguk. Ia menyerahkan kunci yang dulu kugunakan setiap pagi, yang sempat diambil paksa oleh Ren dengan alasan ia, kepala rumah tangga. Kunci yang menjadi simbol kecil bahwa aku tak pernah benar-benar punya rumahku sendiri. Kini kunci itu kembali ke tanganku. "Ada yang ingin kami bantu lagi, Bu?" tanya petugas itu. Aku menggeleng pelan. "Terima kasih. Selebihnya, biar saya saja." Ia pamit dengan hormat lalu berjalan pergi bersama timnya. Tinggallah aku, pintu kayu, dan rumah yang menunggu untuk kembali menjadi milikku. Aku memutar kunci. Klik. Pintu terbuka. Aroma familiar memenuhi hidungku. Aroma rumah tua yang lama tidak dibersihkan dengan kasih sayang. Dinding ruang tamu tampak berantakan,
Ada jejak-jejak dekorasi sementara dari acara penyambutan pagi tadi. Balon yang sudah kempes. Pot bunga yang dipindah seenaknya. Taplak meja yang tidak kupilih. Aku melangkah masuk. Setiap langkah membawa ingatanku pada hal-hal yang dulu membuatku bertahan meski ada luka. Tawa kecil saat aku mengecat bagian dinding sendirian. Malam ketika aku memasang tirai itu tanpa bantuan siapapun. Pagi-pagi ketika aku membuatkan sarapan untuk seseorang yang bahkan tidak pernah pulang tepat waktu. Ada sedikit sakit, tapi lebih banyak kelegaan. Rumah ini akhirnya kembali sunyi. Sunyi yang tidak mengancam. Sunyi yang tidak menyimpan rencana jahat. Sunyi yang tidak diperlihatkan sebagai isyarat bahwa aku tidak diinginkan. Sunyi ini adalah punyaku. Aku berjalan ke kamar utama. Tempat tidur berantakan. Ada bekas parfum wanita yang bukan milikku. Ada 2 gelas minuman di atas meja rias yang tidak pernah kubeli. Aku memejamkan mata. Sebentar saja. Lalu aku mulai membuka jendela. Udara sore masuk, menyapu aroma asing dan menggantikannya dengan udara yang lembut. Tangisku datang tiba-tiba. Tapi bukan tangis patah hati. Ini tangis seseorang yang baru keluar dari ruangan gelap dan akhirnya melihat cahaya. Aku berjalan keluar kamar, menuju ruang tamu, menuju sofa lama yang pernah kubeli dengan sisa bonus kerja. Aku duduk perlahan. Sunyi menyelimuti, sampai sebuah ketukan terdengar dari luar. Aku bangkit dan membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana, tinggi, rapi, dengan wajah tenang yang membawa kesan ia tahu caranya berbicara tanpa menguasai orang lain. Elvardo Sein. Aku pernah melihatnya di beberapa acara bisnis ayahku dulu, tapi kami tidak pernah bicara lama. Ia adalah seseorang yang tenang, bekerja rapi, dan punya reputasi sebagai konsultan investasi yang jujur, dan itu kualitas langka. Maaf mengganggu, Bu Nalindra, katanya sambil tersenyum tipis. Saya tadi menerima kabar dari Pak Ardano bahwa prosesnya selesai. Aku mengangguk. Selesai. Ia memandang rumahku sebentar. Boleh saya masuk? Hanya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terkait aset ayah Anda. Aku mengizinkannya masuk. Ia berjalan pelan. Tidak menatap berlebihan. Tidak mengomentari keadaan rumah. Ia memilih duduk di kursi paling dekat dengan pintu. Sikap hormat yang jarang kutemui dari siapapun selama 3 tahun pernikahanku. Ada apa, Pak Elvardo? Tanyaku lembut. Pertama, saya ingin mengucapkan, selamat. Jawabnya. Aku mengerutkan dahi. Selamat. Ya. Ia menatapku lebih dalam, tetapi tidak mengusik. Selamat karena hari ini Anda memilih diri Anda sendiri. Aku terdiam. Tidak ada kata yang cukup untuk menjawab itu. Ia melanjutkan. Pak Sharven dulu sering bercerita tentang Anda. Ia selalu bilang, anak saya terlalu baik untuk dunia yang keras. Tapi kalau saatnya tiba, dia akan belajar bahwa kebaikan tidak berarti membiarkan orang lain menginjak dirinya. Dadaku terasa hangat. Beliau benar, kataku pelan. Dan karena hari ini adalah titik balik itu, saya ingin menawarkan kerjasama. Bukan karena kasihan, bukan karena ingin mengambil kesempatan dari keadaan Anda, tapi karena saya percaya, Anda tidak seharusnya berjalan sendirian. Aku menatapnya. Apa maksudnya? Perusahaan almarhum ayah Anda sedang menunggu figur baru yang bisa memimpin sebagian lini investasinya. Pak Ardano bisa menyokong sisi legal. Saya bisa membantu sisi analitik dan ekspansi. Tapi kendalinya tetap pada Anda. Aku membeku. Aku memimpin aset ayah? Diriku yang selama ini dianggap istri gak jelas kerja apa? Kenapa saya? Tanyaku hati-hati. Elvardo tersenyum kecil. Karena Anda bertahan melalui sesuatu yang bisa menghancurkan siapapun. Dan Anda keluar bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan kepala dingin. Ia meletakkan map tipis di meja. Karena seseorang yang bisa bangkit dari pengkhianatan sedalam itu, hampir selalu menjadi pemimpin yang baik. Aku terdiam lama. Kata-katanya tidak berlebihan. Tidak dibuat-buat. Tidak memaksa.
Ada kehangatan tenang dalam suaranya. Bukan kehangatan yang mendekap terlalu dekat, tapi yang memberi ruang untuk bernapas. Aku perlu waktu untuk berpikir, jawabku jujur. Tentu, katanya sambil berdiri. Ambil semua waktu yang Anda perlu, Nara. Aku terkejut kecil. Tidak banyak yang memanggilku dengan nama begitu. Tanpa nada meremehkan, tanpa nada memiliki. Saat ia berjalan keluar, ia berhenti di ambang pintu. Oh, satu lagi. Ia menoleh sambil tersenyum tipis. Jika suatu hari Anda ingin membangun kembali, bukan rumah, tapi hidup, jangan ragu menghubungi saya. Saya tidak menawarkan cinta. Saya menawarkan ruang aman. Ucapannya membuat hatiku bergerak pelan, bukan berdebar, tapi seperti menemukan jalur baru untuk bernapas. Setelah ia pergi, aku kembali duduk di sofa. Sore berubah menjadi malam. Rumahku terasa asing, tapi sekaligus seperti awal baru. Aku memejamkan mata. 100 hari setelah kematian suamiku, aku berdiri bukan sebagai janda yang ditinggalkan, bukan sebagai istri yang dikhianati, bukan sebagai korban kebohongan. 100 hari setelah kematian itu, aku akhirnya mengubur yang seharusnya dikubur. Diriku yang dulu membiarkan siapapun menginjaknya. Aku membuka mata, menatap langit-langit rumahku sendiri. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku hidup.